Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan pelajari komponen penyusun jaringan. Apa saja sih komponen penyusun jaringan komputer itu? Pada perangkat keras yang diperlukan untuk membangun jaringan komputer ada file server, workstation, NIC, hub, kabel, repeater, bridge, dan router. Untuk materi berikutnya kita akan bahas di slide selanjutnya. Materi pertama ada komponen dasar jaringan LAN. Untuk komponen pertama ada software, yaitu perangkat lunak jaringan, seperti sistem operasi contohnya Windows, Linux, Unix, macOS, Android, iOS, dan lain-lain. Kemudian ada driver. Untuk komponen kedua ada hardware, yaitu perangkat keras jaringan, seperti server dan workstation. Yang ketiga komponen alat jaringan, seperti NIC, switch, router, modem, akses PON, kabel UTP, fiber optik, dan lain-lain. Komponen dasar jaringan LAN selanjutnya ada USB modem atau wireless. USB wireless adalah suatu perangkat jaringan yang bertugas untuk membagi koneksi WiFi dari satu PC ke PC lain. Kedua, ada USB dongle, digunakan untuk mengakses internet hanya dengan menyambungkannya ke perangkat melalui jalur USB. Ketiga, USB LAN, alat yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan kabel jaringan. Kemudian keempat ada wireless card, yaitu kartu elektronik yang digunakan agar komputer dapat menangkap sinyal WiFi dari sebuah jaringan WiFi. Kemudian ada MiFi, perangkat yang berfungsi sebagai pembagi atau router nirkabel yang lebih dikenal sebagai pembagi jaringan. Kemudian wireless router, router yang bisa dipakai pengguna internet rumahan untuk menyambungkan perangkat-perangkatnya dengan internet secara nirkabel atau WiFi. Selanjutnya ada switch, adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Kemudian router merupakan alat yang secara cerdas mengetahui rute atau perjalanan suatu informasi, apakah ditujukan ke host lain yang satu jaringan atau berada di jaringan yang berbeda. Kemudian kabel UTP, sebuah bentuk kabel yang dua konduktornya digabungkan. Sedangkan kabel STP adalah jenis kabel twisted pair yang memiliki lapisan aluminium foil sebagai pelindung pada bagian dalam kabel. Kemudian ada fiber optik, yaitu jenis kabel dari bahan kaca atau plastik yang halus. Kemudian ada RJ45, adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau local area network dan topologi jaringan lainnya. Hub versus switch versus router. Bedanya router dengan switch dan hub adalah router dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda, sedangkan switch dan hub tidak dapat menghubungkan jaringan komputer yang berbeda, jadi hanya pada jaringan yang sama. Perbedaan lainnya, hub pertama, lapisan fisik atau tanpa tabel ARP, kedua, disiarkan semua port, ketiga, seringkali koalisi, keempat, merupakan alat yang kurang cerdas dan dihubungkan ke jaringan yang sama. Lalu switch menggunakan tabel alamat MAC atau ARP, dikirim port atau unicast tertentu, ketiga, jarang koalisi, merupakan alat yang cerdas dan dihubungkan ke jaringan yang sama. Sedangkan router, pertama lapisan jaringan atau alamat IP, kedua dikirim port tertentu, ketiga jarang koalisi, keempat merupakan alat yang cerdas dan dapat dihubungkan ke jaringan yang berbeda. Materi berikutnya ada modem atau modulator demodulator. Modem adalah singkatan dari kata modulator demodulator. Modulator adalah alat yang berguna untuk modulasi, yaitu proses memancarkan data pada frekuensi sinyal kepada perangkat penerima. Sedangkan demodulator adalah proses untuk mendapatkan beberapa data sinyal yang telah diterima perangkat pengirim. Adapun cara kerja modem. Modem bekerja untuk mengubah data komputer yang masih berupa digital menjadi sinyal analog. Sinyal tersebut nantinya dikirim ke media telekomunikasi di sekitarnya seperti telepon dan radio. Setelah sinyal analog sampai pada perangkat tujuan, modem akan mengubah kembali sinyal analog menjadi sinyal digital.
Jadi, memang cara kerja modem adalah untuk komunikasi dua arah, yaitu mengubah sinyal digital ke analog dan juga sebaliknya. Selanjutnya, UTP atau Unshielded Twisted Pair. Sesuai namanya, unshielded yang berarti kabel ini tidak dilengkapi dengan pelindung aluminium, sehingga jenis kabel ini kurang tahan dengan interferensi elektromagnetik. Adapun fungsi UTP, kabel UTP digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dalam penerapannya, kabel UTP memiliki aturan dalam penyusunan kabel berdasarkan kegunaannya. Selanjutnya STP atau Shielded Twisted Pair, yaitu kabel jaringan yang secara fisik sama dengan kabel UTP, akan tetapi perbedaannya adalah konstruksi kabel STP mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Fungsi STP. Kabel STP mempunyai fungsi sama dengan kabel UTP, yaitu untuk menghubungkan komputer satu dengan komputer lain sehingga membentuk sebuah jaringan komputer. Komputer-komputer akan saling terhubung dengan switch atau perangkat jaringan lain sehingga masing-masing perangkat bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Kemudian ada standar warna kabel. Ada dua standar format susunan warna kabel LAN, yaitu strike dan crossover. Dan keduanya memiliki susunan warna yang berbeda, di mana untuk susunan warna kabel LAN tipe strike memiliki susunan kabel di ujung keduanya adalah sama. Dan untuk susunan warna kabel crossover antara ujung A dan ujung B memiliki perbedaan. Strike Drop. Untuk urutan warna kabel strike sebenarnya lebih mudah untuk disusun. Urutan warna sebenarnya hanya sesuai standar internasional. Maka untuk kabel strike ini, jika Anda urutkan tidak sesuai dengan gambar, asalkan ujung A dan ujung B sama, susunannya sama, maka akan berfungsi dengan baik. Contoh pada gambar konektor 1, putih ke jingga-jingga, putih ke hijau biru, putih ke biru hijau, putih ke coklat-coklat. Dan pada konektor 2, putih ke jingga-jingga, putih ke hijau biru, putih ke biru hijau, dan putih ke coklat-coklat. Sedangkan crossover berfungsi sebagai penghubung jaringan dengan device yang berbeda. Berdasarkan warnanya, kabel cross memiliki tiga fungsi utama. Pertama, penghantar paket data, putih hijau, hijau putih orange, dan orange. Kedua, penghantar paket suara, biru dan putih biru. Ketiga, penghantar tegangan DC, coklat dan putih coklat. Kemudian contoh penggunaan kabel strike. Pertama, menghubungkan komputer dengan switch jaringan. Kedua, menghubungkan komputer dengan hub jaringan. Ketiga, menghubungkan komputer dengan router jaringan. Keempat, menghubungkan komputer dengan LAN. Kelima, menghubungkan switch dengan hub jaringan. Dan menghubungkan switch dengan router jaringan. Untuk contoh penggunaan kabel cross, pertama menghubungkan komputer dengan komputer, kedua menghubungkan switch dengan switch, ketiga menghubungkan hub dengan hub, dan menghubungkan router dengan router. Selanjutnya kategori kabel twisted pair. Untuk kategorinya terdapat kategori 3 sampai 8. Untuk kategori 3 dan kategori 5 sudah tidak digunakan lagi. Dan yang paling sering digunakan yaitu kategori 5E dan kategori 6. Untuk speed dan kecepatannya bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk kategori 8 memiliki speed atau kecepatan Gbps dan merupakan kategori kabel yang paling sulit ditemukan. Selanjutnya, fiber optic kabel. Berbeda dari kabel lain yang membawa listrik, kabel fiber optik adalah jenis kabel yang berfungsi mengubah sinyal listrik menjadi cahaya dan mengalirkannya dari satu ke titik yang lain. Bahan utama dari kabel jenis fiber optik ini adalah dari serat kaca dan plastik yang sangat halus, bahkan lebih halus dari sehelai rambut manusia. Beda halnya dari kabel lain yang memakai bahan dari tembaga. Terdapat dua jenis mode transmisi, yakni single mode yang memanfaatkan sinar laser sebagai media transmisinya dan multi mode yang menggunakan media LED.
Biasanya jenis kabel fiber optik ini lebih sering dipakai pada suatu instalasi jaringan dengan kelas menengah hingga atas. Selanjutnya, struktur of fiber optic kabel. Pertama, core atau inti kabel merupakan bagian utama kabel yang berada tepat di tengah-tengah kabel pada fiber optik yang berbentuk sebuah batang silinder dan terbuat dari bahan elektrik atau serat kaca. Kedua, ada cladding atau selubung, yaitu lapisan yang menyelubungi core pada kabel fiber optik. Ketiga, coating atau pelindung, bagian luar setelah cladding yang terbuat dari bahan plastik elastis atau PVC untuk melindungi serat optik dari tekanan luar. Kemudian keempat, ada strengthening atau serat penguat. Lapisan terluat berikut ini adalah strengthening atau strength member, terbuat dari bahan serat kain sejenis benang yang sangat banyak dan memiliki ketahanan yang sangat baik. Kelima, ada jaket kabel, merupakan bagian terluar dari sebuah kabel fiber optik. Fungsinya yaitu sebagai pelindung keseluruhan bagian dalam kabel serat optik dari gangguan luar. Single mode versus multi-mode. Single mode pertama, pada kecepatan bandwidth membawa data yang cukup besar dibandingkan multi-mode. Kedua, teknologi fiber optik yang bekerja menggunakan inti atau core serat fiber yang berukuran sangat kecil. Ketiga, single mode adalah sebuah sistem transmisi data berwujud cahaya yang di dalamnya hanya terdapat satu buah indeks sinar tanpa terpantul yang merambat sepanjang media tersebut dibentang. Sedangkan multi-mode, pertama teknologi fiber optik yang menggunakan ukuran core yang cukup besar dibandingkan dengan single mode. Kedua, sinyal cahaya dalam teknologi multi-mode fiber optik dapat dihasilkan hingga 100 mode cahaya. Kemudian, optical fiber core diameter. Diameter inti serat mode tunggal jauh lebih kecil daripada serat multimode. Diameter intinya yang tipikal adalah 9 mega bahkan jika tersedia yang lain. Dan diameter inti serat multimode biasanya 50 mega dan 62,5 mega yang memungkinkannya memiliki kemampuan pengumpulan cahaya yang lebih tinggi dan menyederhanakan koneksi. Untuk type konektor fiber optik ada ST straight tip, FC fiber channel, SC square connector, LC live connector, dan MTRG. Materi berikutnya media converter, perangkat jaringan sederhana yang memungkinkan untuk menghubungkan dua jenis jaringan yang berbeda, media seperti twisted pair dengan kabel fiber optik. Fiber optic media converter diperkenalkan ke industri hampir 2 dekade lalu. Fiber optic media converter berperan penting dalam proses interkoneksi antara jaringan berbasis sistem fiber optik dengan jaringan yang berbasis tembaga. Dalam sistem kabel terstruktur, fiber optic media converter juga digunakan dalam akses MAN dan layanan data transportasi ke pelanggan perusahaan. Kemudian GPIC versus SFP atau SFP+. Parameter perbandingan ukuran GPIC lebih besar dibandingkan SFP lebih kecil dibandingkan dan kebijakan transceiver lain pada saat itu. Parameter perbandingan paling populer sempat populer pada tahun 1990-an dan SFP populer bahkan hingga hari ini meskipun ada versi baru lainnya yang ada di pasaran. Untuk tarif harga, GBIC mahal untuk jangka waktu peluncurannya, untuk SFP kurang mahal. Untuk efisiensi penggunaan ruang, GBIC lebih kecil karena ukurannya lebih besar, sedangkan SFP lebih banyak karena ukurannya lebih kecil. Apakah masih di pasar? Untuk GBIC tidak, dan SFP iya. Berikut merupakan contoh instalasi konektor plus SFP. Untuk langkah-langkahnya, pertama, gunakan kabel UTP atau kategori 5 atau lebih tinggi untuk menyambungkan port tembaga pada saklar B ke port RJ45 pada konverter media fiber. Kedua, colokkan modul optik SFP ke dalam slot SFP dari konverter media dan hubungkan modul SFP lainnya ke saklar A. Ketiga, masukkan kabel patch fiber ke dalam konverter media dan modul optik SFP pada saklar A. Melakukan tutorial UTP kabel. Nah, kita klik training mode. Tap to start. Kita pilih gunting untuk mengupas. Jika sudah, kita pilih tangan untuk memisahkan masing-masing kabel
atau meluruskan kabelnya. Di sini saya akan membuat kategori 58A, di mana pertama hijau putih, terus hijau, terus kuning putih, biru, biru putih, kuning, dan coklat putih, dan yang terakhir coklat. Lalu kita pasangkan konektor RJ45 nya. Nah, ini masih belum sesuai ya, kita sesuaikan dulu. Nah, jika sudah kita pasangkan, kita rekatkan dengan tang. Lalu kita cek dengan RJ45 tester. Maka pemasangannya OTP kabel berhasil dengan kabel strike kategori 58A. Sekian dan terima kasih pada presentasi materi hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.